Kusman mendapat julukan ahli neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ia adalah salah satu sahabat Nabi yang ikut serta berjuang di Perang Uhud. Kusman pun disebut sebagai orang munafik. Pada awalnya, Kusman tidak ingin ikut kaum muslim untuk Perang Uhud, karena ia sakit hati atas perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa ia adalah ahli neraka. Keesokan harinya, kaum perempuan Bani Zafar datang dan mencela Kusman. "Hai Kusman, orang lain keluar ikut berperang, sedangkan engkau berdiam diri saja di rumah. Apakah kau tidak malu? Mestinya kamu merasa malu, karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Kusman tidak menjawab sepatah kata pun dan memilih menghindar, namun perempuan-perempuan itu mengejar dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan? Kau mau pergi untuk berperang, sedangkan kau duduk-duduk nyaman di rumah." Setelah mendengar berulang kali cacian dari kaum perempuan, Kusman merasa marah dan harga dirinya terbangkitkan. Ia bergegas masuk rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian, ia menunggangi kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan Muslim. Kusman mengambil barisan paling belakang, hingga berjalan sampai ke barisan paling depan, yang berposisi sebagai pelempar anak tombak. Kusman sendiri, dikisahkan memang mahir melempar tombak, sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah. Saat berperang, Kusman membuat takjub para kaum muslim. Semangat dan keberaniannya patut diacungi jempol. Setelah melemparkan tombak, Kusman mengayunkan pedangnya dan menghunus pihak lawan dengan ganas. Orang yang menyaksikan Kusman bertanya-tanya, mungkinkah orang yang pemberani dan hebat saat berperang akan jadi ahli neraka? Bagi mereka, kesungguhan Kusman memerangi kaum Quraisy membuat pernyataan Rasulullah masih belum bisa dipercaya. Banyak tokoh yang terkenal kuat dan zalim dari kaum Quraisy mampu dibunuh dan ditebas oleh Kusman. Tentu saja pengikut Rasulullah menjadi ragu bahwa ia akan menjadi ahli neraka. Kusman terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja. Dalam telinganya, masih terngiang kecaman dan celaan para wanita yang mengatakan ia seperti perempuan. Hal itu masih membuat Kusman sakit hati. Tak hentinya Kusman mengincar kaum Quraisy untuk dibunuh. Ia sangat lincah dan tak gentar. Saat kaum Quraisy mulai berkurang, harta peperangan atau ghanimah ikut berjatuhan. Saat dirasa menang, kaum muslimin memunguti ghanimah tersebut. Namun Kusman tidak tertarik dan tetap berperang, hingga pedangnya patah. Meskipun patah, Kusman masih bertahan hidup. Kusman menerima banyak luka berkat keberaniannya tersebut. Banyak darah bersimbah di tubuhnya. Qatada bin An-Nu'man mendekati Kusman dan memberi selamat pada Kusman, bahwa ia akan mendapat kesyahidan. Kusman berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang karena agama, tapi demi harga diriku." Kusman terdengar sangat lemah dan kesakitan. Karena tidak tahan, ia akhirnya mengambil anak panah dan menusukkan ke dadanya sendiri. Ia pun meninggal karena bunuh diri. Benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Kusman adalah seorang ahli neraka, dan begitulah kisah pahlawan perang yang seharusnya syahid di jalan Allah. Namun ternyata dia adalah ahli neraka. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik seperti kisah Kusman. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bisa kita ambil faedahnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.